hadir di kesempatan ini. Jadi hari ini saya akan melaksanakan pembahasan hasil diklat integrasi ICT in Mathematics Education yang kemarin sudah saya ikut di bulan Agustus. Seperti apa yang diseminasinya atau pembahasannya adalah pemanfaatan aplikasi Desmos dalam pembelajaran matematika. Oke, kalau gitu perkenalan, saya rasa ibu mereka pasti sudah tahu saya karena kita setiap hari ketemu. Tapi saya kenalkan kembali, saya Prasida, SPDBR. Saya mengajar di sini dari tahun 2019 dan karena sekarang saya baru selesai mengikuti diklat itu tadi, jadi saya harus melaksanakan pembebasan kepada guru yang ada di sekolah dan juga kepada siswa nantinya. Oke. Langsung saja kita lihat apa itu Desmos. Desmos itu adalah kalkulator grafik yang canggih dan bisa diimplementasikan sebagai aplikasi web seluler. Jadi kita bisa pakai di aplikasi web dan bisa juga dipakai di aplikasi seluler. Terus Desmos ini sendiri didirikan oleh Eli Ruberov, seorang mahasiswa jurusan ganda di matematika dan fisika pada Universitas Yale. Desmos sendiri menyediakan kalkulator grafik, kita bisa membuat grafik dari situ. Terus bisa juga ada aktivitas matematika yang menyenangkan nanti dengan siswa bisa kita lakukan. Dan juga ada kurikulum untuk membantu siswa mempelajari matematika. Oke. Selanjutnya ada kelebihan dari Desmos yaitu kita tidak perlu install aplikasinya di laptop. Yang penting kita punya laptop atau punya HP, kita bisa pakai aplikasi. Tapi kelemahannya adalah dia perlu koneksi internet. Jadi kita harus pakai internet selalu gitu, entah pada device kita, entah pada device siswa. Oke, selanjutnya apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama itu menggunakan Desmos sebagai siswa. Jadi kita harus belajar dulu bagaimana caranya menggunakan Desmos sebagai siswa. Biar kita tahu kalau nanti siswa pakai Desmos itu kayak bagaimana. Terus menggunakan Desmos sebagai guru. Nah, kita sebagai guru kalau mau mempraktikkan Desmos kepada siswa, apa yang harus kita buat gitu. Kemudian membangun aktivitas digital menggunakan Desmos. Nanti kita akan buat aktivitasnya interaktif. Dia mirip seperti Quizizz, Kahoot yang kayak kemarin itu. Hanya bedanya kalau Quizizz, Kahoot kan tidak bisa gambar grafik, tidak bisa pokoknya kayak equation itu agak susah. Kalau di Desmos ini bisa, dia seperti GeoGebra juga, tapi dia lebih dikemas menarik gitu. Oke, terus kita juga akan mencoba dan mempraktekkan Desmos itu sendiri sebentar. Selanjutnya, kalau begitu setelah tadi itu kita langsung mulai saja di cara pembuatannya ya. Desmos, kita coba dulu Desmos untuk siswa, terus kita coba Desmos guru, baru nanti kita praktekkan secara bersama. Oke. Kita boleh sama-sama buka ini www.desmos.com. Tadi linknya sudah sempat saya share. Ya. Apakah di tampilan ibu mereka juga seperti ini? Ya, seperti itu. Oke. Sebelum kita mulai, kita login dulu. Ibu mereka punya Gmail kan? Di laptop ada Gmail ya. Kita klik login itu bagian atas ini itu. Login itu. Klik. Nanti dia muncul nih, ada sign in with Google, ada sign in with Apple. Sudah. Iya, ibu sudah tidak di sini. Kalau dulu ibu dimasukin. Oh maaf, pakai masuk. Ibu mereka bahasa Indonesia ya? Ya oke. Karena tadi punya saya bahasa Inggris, jadi dia pakai login. Kalau punya ibu mereka kan bahasa Indonesia, jadi klik yang dimasuk itu. Masukkan email. Pilih saja sign in with Google atau masuk dengan Google ya. Klik itu, nanti ibu mereka pilih di situ kan ada beberapa email. Ibu mau pakai email yang mana? Tinggal dipilih saja. Tidak perlu harus ID belajar. Tidak perlu. Mau pakai ID belajar boleh, mau pakai email biasa juga boleh. Tidak apa-apa. Intinya kita bikin akun dulu. Sudah, kalau sudah pilih saja, klik. Terus continue. Ya, lanjutkan. Nanti namanya ibu langsung terlihat di atas tuh. Di tempat yang tadi kita klik masuk itu tuh sudah muncul nama kita. Ya, kalau sudah muncul nama kita, artinya kita sudah
sudah berhasil login atau sudah berhasil masuk ke situ. Oke. Yang pertama kita coba itu adalah kita mau ini saya ada buat listnya, sahabat ibu. Ada yang saya klik kirim link yang kedua tadi itu. Kalau mereka lihat, itu adalah rencana kerja kita hari ini. Rencana yang apa yang akan kita lakukan hari ini. Di checklist Desmos, ya. Boleh dibuka biar kita tahu sama-sama apa yang akan kita bikin. Ya. Ini rencana kerja kita hari ini. Karena kita baru sama sekali mengenal Desmos kan Ibu, maka kita akan pelajari yang dasar-dasar dulu dari kalkulator Desmos. Yang pertama itu ada saya dapat menempatkan 4 titik di setiap kuadran dan memberi label pada titik-titik tersebut. Untuk bikin ini Ibu, kita kembali ke Desmos tadi. Kembali ke Desmos, terus kita pilih ini Bu, graphing calculator, kalkulator grafik. Ya, klik di situ ya, klik. Sama sekali. Itu maksudnya sudah muncul, Masuk ke pengaturan akun terima. Oke. Ya. Terima lagi. Coba lagi nanti. Ini tadi itu kan yang mau kita bikin pertama adalah saya dapat menempatkan 4 titik, 1 di setiap kuadran dan memberi label kan? Iya. Jadi kalau di Desmos, kalau kita mau bikin titik, kita harus bikin titik koordinatnya. Seperti yang biasa kita bikin pakai kurung dulu. Misalkan titik 1,3. 1,3 ya, biasa begitu kan? Tutup kurung. Terus kita enter. Nanti tidak harus enter juga apa sih? Nanti ya muncul titiknya di sebelah. Itu ada titik merah. Kalau kita sentuh titiknya kita bisa lihat kalau dia itu titik 1,3. Ya. Kalau kita mau munculkan labelnya, kita bisa centang itu di bagian bawah di sini. Centang nanti ada muncul label. Oke. Nah, bisa kelihatan koordinatnya. Ya. Ini kita bisa edit edit dia punya warnanya, edit labelnya. Mungkin kita tidak mau 1,3, kita maunya A atau X atau Y gitu. Kita bisa edit. Itu di bagian nomor 1 di samping yang ada warna merah itu. Klik tahan. Klik tahan di titik, nanti dia muncul itu. Nanti dia muncul settingnya, pengaturan untuk titik itu. Nah, kita coba di sini. Misalkan kita ubah 1,5. Di sini kita ubah 9. Ini akan mengganti ukuran dari titiknya ini. Kalau kita ganti 10, titiknya akan lebih besar. Kalau kita ganti 12 misalkan lebih besar. Kalau kita ganti 5, nanti dia titiknya jadi lebih kecil. Kita bisa coba-coba Ibu. Mau ganti warna artinya di sini ya. Ini kalau kita mau warna hijau, artinya pilih warna hijau. Mau orange, pilih warna orange. Nanti akan mengganti titik dan koordinatnya. Kalau mau warna besar, kita ganti 10 sedikit. Itu bisa ganti warna. Terus di sini kan koordinatnya dalam bentuk titik. Kita bisa ganti dia dalam bentuk ini. Ini kan titik yang hitam semua. Ada yang ada titik putih di dalamnya, ada yang X, kita bisa ganti di bagian sini. Kita mau titik koordinatnya itu seperti apa? Entah dalam titik atau dalam bentuk silang, atau dalam kita ganti ya. Kita sesuaikan. Tadi kan kita bikin dulu kurung, misalkan 1,3 ya kan? Ya, oke, enter. Atau tidak perlu enter juga apa titiknya sudah ada. Kalau kita mau memunculkan labelnya, ini kan jadinya dia muncul. Kalau mau menghilangkan labelnya boleh dihilangkan. Terus tadi itu ganti nama label tuh di sini Ibu. Misalkan kita mau ganti A, kita tidak mau titiknya 1,3, kita mau ganti A atau S. Boleh ya, tinggal ini baru munculkan labelnya. Ya, itu tadi. Terus tadi kita klik tahan di sini biar muncul setting untuk poin itu tadi, Ibu. Ya, bisa ganti-ganti ininya tadi, titiknya boleh dipilih, warnanya juga boleh dipilih. Terus di bawah samping sini ada kayak panah-panah tuh Ibu. Iya. Nah, panah itu biar kita mau tahu, kita mau taruh kita punya label tuh di sebelah mana. Bisa kasih pindah. Kalau kita kasih arah panah itu tuh, itu nanti dia punya label
di sini. Oh, di atas. Di luar sini ya, di label, di samping label tuh titik A. Ini tiga dua satu labelnya di sini itu di A nih. Ya, ada si A. Atau kita mau apa begitu misalkan bisa. Oke, coba kita bikin lagi satu label. Misalkan kita mau buat titik berapa koma berapa. Min 4,1. Ya, tidak harus enter Ibu. Kalau mau langsung klik juga boleh, mau enter juga boleh. Kalau yang di bawah ini Ibu, ya, boleh pakai klik langsung, boleh pakai enter. Kalau mau klik boleh, mau enter boleh. Kita bikinlah labelnya misalkan ini titik B, ya kan? Jadi sudah ada titik A, ada titik B. Jadi kita ganti dulu biar dia sama. Ya. Ya, labelnya kita ganti B. Di sini kalau misalkan koordinat kan ada koma, atau misalkan 1 dengan 1,5 begitu ya. Dia pakai titik. Kalau yang untuk menunjukkan koma itu dia pakai titik. Misalkan kita mau x-nya itu 1, y-nya 1,5 misalkan. Kita pakai titik, jangan pakai koma. Baru tutup kurung. Nah, itu aja ya. C, kita tinggal ganti labelnya dengan C. Tadi itu kan kita dapat menempatkan 4 titik di setiap kuadran dan memberi label pada titik tersebut. Ini saya rasa ibu mereka sudah bisa. Selanjutnya yang berikutnya kita bikin itu adalah saya dapat menggambar garis, mengubah warna garis dan menentukan intervalnya. Kalau kita mau bikin garis, kita harus buat persamaan garisnya dulu. Misalkan kita bikin persamaan garis Y sama dengan 2x tambah 3 misalkan. Nah, inilah garisnya. Kalau mau bikin garis harus buat persamaan garisnya dulu. Ya. Kalau kita, nah ini garisnya. Kalau kita mau bikin segmen garis atau kayak ruas garis, kita bikin. Kita mau taruh garisnya ini dari berapa sampai berapa. Misalkan dari 1 intervalnya itu 1 kurang dari x kurang dari 5 misalkan. Nah, ini garisnya ada di sini dalam kurung ya. Ya, pakai kurung kurawal. Ini saya Pakai shift dulu baru itu ada kurung kurawal di bagian samping P itu Ibu. Ya. Terus kurang dari x kurang dari 5. Kita bikin intervalnya, interval garis atau kita kalau mau ini bikin C2 lah biar langsung kelihatan. 1 kurang dari x kurang dari 2. Kita bikin interval x-nya biar luas garisnya tuh di sini. Ya. Ini kita sudah dapatkan 1 ruas garis. Misalkan kita mau mengganti warna. Ibu klik tahan lagi tadi di bagian sini sama kayak tadi kalau kita mau setting garis ini kita klik tahan lagi di situ. Nah kita bisa pilih mau garisnya garis putus-putus atau titik-titik dan warnanya mau seperti apa juga bisa kita ganti. Nah, ketebalan garisnya juga bisa kita bikin misalkan 5 nanti jadi lebih tebal atau 10. Oke, terus nanti selanjutnya kita belajar lagi. Saya dapat menemukan titik potong pada garis sumbu. Ya, ini titik potong artinya kita butuh 2 garis. Nah, anggaplah kita buat garis yang pertama tadi ini. Garis yang kedua kita harus bikin garis yang memotong garis ini. Persamaan pertama itu kita bikin Y sama dengan 2x tambah 3. Persamaan kedua Y sama dengan min 2x tambah 10. Kalau mau tahu titik potongnya, gitu, kita tinggal lihat di perpotongan antara 2 garis ini kan di sini, di sini. Kita klik saja di situ di perpotongannya, nanti dia langsung menunjukkan titik potongnya.
Artinya X-nya di 1,75 dan Y-nya di 6,5. Ya. Terus saya dapat membuat grafik garis dengan slider untuk pemiringan dan pemotongan Y. Oke. Ini tadi kan sudah banyak sekali garis di sini ya. Kita mau bikin garis yang pakai slider. Slider itu maksudnya gini, Ibu. Ini kan ada Y sama dengan 2X tambah 3 toh. Kita mau ganti koefisien X-nya jangan hanya 2, bisa 3, 4, 5. Terus ini konstantannya di belakang ini kita bisa ganti dia angka berapapun. Caranya kita pakai slider. Nanti dia otomatis kita bisa ubah. Nah, caranya ini kan ada banyak sekali ini, nanti akan mengganggu pemandangannya kita. Kita kasih hilang saja nih, Bu. Kasih hilang di sini. Kita tidak hapus, tapi kita hanya kasih hilang. Kalau kita mau hapus boleh klik di X ini di samping ini. Kalau mau hapus di X, kalau kita masih mau titik ini ada, kita kasih hilang saja dia dengan ini. Klik di label dengan di bagian titik ini semuanya. Ini juga, ini juga. Nanti kan semuanya hilang. Kita bikin lagi yang baru di nomor 6. Oke, sekarang kita mau bikin dia pakai slider. Kalau mau bikin ya, label juga kasih hilang biar dia jangan muncul. Kalau kita masih ada label, masih ada anak. Kalau labelnya masih tersimpan, biar kosong semua, kita kasih hilang semua centangnya, warnanya. Terus kita mau coba lagi tadi kalau pakai slider. Ini slider untuk garisnya. Misalkan kalau persamaan umum garis kan Y sama dengan AX tambah B. Ya, kita mau bikin A-nya ini berubah, bisa berubah-ubah, misalkan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kita bikin add slider ini, kita klik di A. Oke, ya. Selanjutnya kita kasih turun dulu ini ke bawah, kita lihat. Kita klik di situ, klik di A ini. Oke. Di langkahnya ini kita mau tahu nanti slidernya ini berjalan berapa langkah. Oke, kita bikin satu saja ya biar dia berubah satu langkah. Boleh 5, boleh 10, tergantung dari mereka. Terus A ini kita mau dia berjalan dari angka berapa sampai angka berapa. Misalkan dari min 5 misalkan ya. Kita mau bikin dia slider itu dari min 5 sampai 5. A-nya ini bergerak dari 5 sampai 5. Oke, kalau sudah, nah ini dia berubah nih. Kita bisa ganti A-nya. Lihat ini Bu. Kalau sudah kita klik di luar, klik di luar begini. Dan ini A-nya ini kita bisa ganti. A-nya dari 5 min 5 min 3 2 1. Ini A-nya bisa bergerak ya. Jadi ada tangan. Sekarang kita bikin yang B-nya. Itu di bawah B-nya di B. Ya, kita klik B. Kalau ulang ini B yang di sini di add slider B. Masih di persamaan yang tadi itu ada B. Kita bikin add slider B. Oh, sama siapa? Add slider B. Ini kita klik B-nya. Klik di situ nanti dia muncul B ke bawah sini. Kita setting lagi tadi. Stepnya kita pilih 1 biar sama kayak A tadi kan ya. Terus B-nya ini kita bikin dari min 5. Di sampingnya sini min 5. Di sininya 5. Oke, sudah. Kita klik saja di luar. Nah, sekarang A dengan B-nya kita bisa ganti. Kita buat misalkan A-nya min 2, B-nya 1. Setiap kita ganti A dengan B, grafiknya akan berubah. Kalau kita ganti A, kita lihat. Kalau kita ganti A, ini kalau kita ajar anak-anak ini kita ganti A, artinya kita bisa tahu perubahan A-nya seperti apa. Arah grafiknya itu bagaimana, kita bisa lihat. Kalau kita ganti B, kita juga bisa tahu grafiknya bergerak ke atas ke bawah. Ini yang untuk bikin slider ini, namanya slider. Bisa ganti A, bisa ganti B. Ini karena di persamaan garis Ibu. Kalau misalnya kita mau bikin kayak parabola atau apa bisa juga. Ini karena kita masih dasar, kita belajar dulu yang untuk garis. Ya, sekarang kita bisa bikin. Saya dapat menggunakan pertidaksamaan untuk memberi bayangan di atas garis. Kita bikin garis dulu. Oke, kita hapus aja dulu ini semua ya. Mereka boleh simpan, saya hapus saja karena ini baru sekali. Oh iya, ini. Kita mau bikin garis Y, pertidaksamaan untuk garis Y sama dengan X kan.
Intinya pertidaksamaan garis lah. Kita mau tahu bayangan garisnya itu ada kemana-kemana. Misalkan Y sama dengan X kurang 5. Kalau persamaan, dia kan hanya begini saja. Kalau kita mau bikin dia pertidaksamaan, ya kita ganti tandanya sama dengan itu dengan tanda pertidaksamaan, Ibu. Ya. Kalau seperti ini, artinya dia langsung menunjukkan arah arsiran bayangannya itu ke arah mana. Coba. Tadi kan sama dengan tuh Ibu, Y sama dengan X tambah 5. Ini kalau persamaannya, kalau pertidaksamaan, tanda sama dengan ini kita ganti dengan tanda pertidaksamaan. Kurang dari atau lebih dari boleh. Ya, tekan shift dulu baru ya. Nanti dia langsung menunjukkan arsirannya, arsiran bayangannya itu. Jadi kita tahu arah barang bayangannya itu ke bawah. Misalkan anak-anak kita mau minta uji coba titik atau apa, tapi kita sudah tahu bayangannya ke arah. Terus kita bikin lagi misalkan ada 2. Y lebih dari berapa misalkan, biar kita tahu arsiran bayangan kan Ibu ya, 3X kurang 4 misalkan. Nah ini jadi kita tahu tuh, tambah satu lagi misalkan Y sama dengan nah jangan sama dengan, ini kan pertidaksamaan kurang dari. Jadi kita bisa lihat daerah penyelesaiannya di sebelah mana, begitu tuh bisa langsung terlihat dari sini. Ya, kalau kita ada bikin pertidaksamaan, kalau kita mau lihat daerah hasil penyelesaiannya di bagian mana, bisa bikin seperti ini. Atau mungkin X-nya lebih dari 0, Y lebih dari 0, kan? Y lebih dari 0, biar dia arsiran ke atas. Ini kan kita bisa lihat tuh mana bagian arsirannya. Ini biasa di program linier atau apa kan bisa pakai. Oke. Terus selanjutnya, tapi ini bisa tuh Bisa. Oke, syukur. Nanti kalau bingung Seiring berjalannya waktu kita ini lagi ya. Terus setelah itu saya dapat membuat grafik parabola. Nah, ini kita bikin grafik parabolanya. Saya kasih ulang lagi dulu, biar dia jangan ini. Y sama dengan, biasanya dia pakai pangkat kan? X kuadrat. Ini Bu, bukannya di bawah sini ini ada keyboard dia tuh. Kalau mau bikin X kuadrat, nanti kita ketik dulu X boleh, baru ini ada A pangkat 2 nih Bu. Yang ini kita pilih A pangkat 2, nanti jadinya X kuadrat. Yang penting kita ketik dulu X. Ketik dulu X, baru A pangkat 2-nya. Nah, jadi X pangkat 2. Terus X kuadrat tambah misalkan 2X. Kita ketik saja 2X tambah 1 misalkan. Tambah 1. Ini grafik parabolanya langsung muncul. Oke, bisa menggambar grafik parabola? Oke, sudah. Di sini juga kita bisa bikin ubah warna dan gaya. Sama kayak tadi sih ya, paling tinggal kita klik ganti warna. Mau bikin dia jadi titik-titik atau garis-garis, boleh. Ya, bisa ganti warna, bisa ganti ketebalan. Sama dia, kalau untuk ganti yang kayak gitu tuh sama dengan yang tadi. Oke, yang sudah bisa bikin parabola, saya dapat menggunakan menu pengaturan untuk mengubah label dan ukuran langkah sumbu aksis ya. Ini kan tadi bikin parabola dan lainnya. Sekarang kita mau cek kalau kita mau atur labelnya. Ini kan ada aksis dan ordinat ya, X dan Y-nya. Kita mau ganti dia, misalkan mau ganti sumbu aksisnya kita mau bikin apa, ordinatnya kita mau bikin apa, X dan Y-nya kita mau ganti, misalkan mau bikin jadi tahun, jadi apa itu bisa. Di sini Ibu
di pengaturan. Itu kita klik, terus tinggal kita ganti saja labelnya. Ini ada x aksis nih, di bagian x aksis ini kita ganti, misalkan kita mau apa, tahun atau apa, jadi nanti dia muncul tahun di bawah sini. Kita kasih ulang. Ini x-nya jadi tahun. Oh iya. Kalau y-nya misalkan kita mau ganti jadi rupiah gitu, rupiah berapa rupiah, jumlah apa itu bisa. Nah, kita bisa tahu di tahun ini berapa rupiah, misalkan kan kita bisa bikin grafik kan gitu. Ya. Banyak sekali yang bisa kita ganti, Bu. Bisa ganti itu, kita bisa kasih hilang gridnya, kasih hilang grid ini dia punya garis-garis itu bisa kita kasih hilang. Tapi ini menurut saya tuh yang penting kita coba-coba saja, kita explore, kita coba, kita bikin, atau mungkin mau bikin persamaan lingkaran itu juga boleh, semua bisa. Tinggal kita coba-coba saja. Ini kan karena kebetulan baru itu. Kalau sudah tahu ini, kalau mau bikin lingkaran, mau ubah dia punya ini, yang penting kita tahu persamaannya saja. Kalau titik, kita bikin dia dalam koordinat itu tadi. Kalau garis, terus parabola dengan lingkaran itu yang penting kita tahu persamaannya apa. Tinggal kita gambar dengan sendirinya. Nah, dia akan muncul. Tinggal kita ganti warnanya, mau warna apa, tinggal kita bikin seperti itu. Itu sih kayaknya kita sudah bisa. Terakhir mana tadi? Menggunakan menu pengaturan kita sudah bikin. Yang terakhir kita dapat menyimpan. Nah, yang kita bikin ini, Bu, kita bisa simpan. Tadi misalkan kita punya grafik yang ini dengan yang semua tadi misalkan kita kasih muncul. Yang kita bikin ini kita bisa simpan. Caranya save di atas ini, Bu. Simpan. Nah, kita pilih save. Kita klik lagi dulu yang tadi tuh yang dia mesti hilang. Ya boleh. Mau dimunculkan yang mana-mana yang Ibu mau kasih muncul, silakan kasih muncul. Coba dulu kita semua. Muncul semua. Muncul sudah Kan semua. belajar. Ya, boleh. Kita kasih muncul semua. Setelah itu kita pilih save. Tinggal kita pilih kita mau bikin grafik apa ini, percobaan misalnya. Save atau simpan. Sudah pilih percobaan, sudah save. Ibu mereka sudah klik save. Sudah ya. Iya. Kita isi saja sesuai nama kita sampai dia tulis save begini. Ini artinya nanti kalau kita mau buka lagi kapan saja itu sudah ada, tinggal kita buka saja jadi ya. Sudah tersimpan ini. Kalau kita klik panah 3 yang tadi itu, dia sudah ada di sini. Percobaan. Kita save itu. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi di menggunakan Desmos sebagai teacher. Tapi sebelum kita lanjut ke menggunakan Desmos sebagai guru atau teacher itu tadi, ibu mereka coba dulu sebagai siswa, saya yang berperan sebagai gurunya, biar ibu mereka tahu dulu. Oke, tadi saya ada kirim link itu, bukan link sih, kode kelas. Ibu mereka sudah lihat kode kelasnya. Caranya kita buka di desmos.com yang tadi, yang awal tadi kita pilih itu, klik saja desmos.com. Sudah, yang masih baru tadi yang sudah ibu mereka login, di sini sudah. Oke, kita kasih scroll ke bawah, pilih student home. Klik di situ, kita tunggu dia berproses. Itu enter your code, artinya ibu mereka isi kode yang saya kirim tadi. Kodenya itu ya G, Z sampai ke sini. G huruf besar, Z huruf besar, 4, K huruf besar, K huruf besar 2 kali dengan 9. Ya. 4, KK 9. Sudah ya? Sekarang ibu mereka boleh langsung bikin. Di sini kan saya bisa lihat Pak Ibu, siswanya yang mana-mana tuh. 2 siswa yang masuk nih di atas bisa kelihatan. Sambil ibu mereka ini sambil saya juga bisa lihat. Siswa menunggu akses, oh ibu mereka masih menunggu akses. Setuju ini. Kalau nanti kita jadi guru, muncul tadi tuh ada siswa yang menunggu akses. Ibu mereka di situ masih belum masuk kan? Iya. Saya setujui semuanya, atau setujui satu-satu bisa, setujui semua juga bisa, setujui semua. Nah, sekarang ibu mereka sudah bisa ke sini.
Saya bisa tahu ibu mereka punya nama ini Bu. Ada Ibu Yovin dengan Ibu Krisna. Saya bisa kasih anonimkan ini Bu. Di atasnya ada menu. Kalau saya nanti dari mereka coba. Di sini ada menu anonimkan. Kalau saya anonimkan nanti namanya mereka itu berganti. Biar kalau kita punya anak-anak kan kita takut. Ini kan bisa melihat ibu progres mereka kerja sejauh mana, jawaban mereka benar salah. Kita takutnya mereka nanti malu toh kalau mereka salah. Jadi kita bisa kasih anonimkan namanya. Jadi nanti coba mereka ibu kerja yang pertama. Nanti saya bisa lihat. Kita lihat dulu menu ini. Tadi kan mereka ibu sudah coba kerja. Jadi kalau kita sebagai guru yang ibu mereka sudah coba, kita bisa lihat nih. Kita bisa tahu nanti kira-kira yang siswa kerjakan itu apa-apa saja di sini di menu siswa ini. Kita bisa tahu apa-apa saja yang siswa kerjakan. Jadi kita yang sebagai operatornya gitulah kita bisa lihat. Terus di bagian menu guru ini kita bisa lihat jawaban-jawaban siswa. Jadi ini saya bisa lihat ibu punya jawaban, saya bisa lihat ibu Tisna punya jawaban. Nah, terus di sini di ringkasan kita bisa tahu yang mana-mana saja yang sudah dijawab oleh siswa tersebut, mana yang belum dijawab, terus kira-kira progres kerja siswa ini sudah sampai mana. Jadi kita bisa lihat kalau Ibu Yovin ini kerja sampai nomor 7, yang 8 dan 9 10 belum. Terus kalau Ibu Trisna sudah sampai di nomor berapa ini? Saya lagi ke belakang ya. Kita bisa tahu kok mana yang sudah dikerjakan ya di ringkasannya ini. Nah, Ibu sudah sampai 10 nih, sudah selesai, hanya ada beberapa soal yang belum dikerjakan. Ini bisa terlihat. Dan misalkan kita kayak anak-anak kita tuh di kelas bersifat pemalu gitu kan mereka kayak malu misalkan pekerjaan mereka dilihat oleh teman-teman satu kelas. Kita bisa kasih anonimkan, ini pilih menu anonimkan. Nah, nanti nama mereka otomatis diganti dengan nama orang lain. Tapi kita sebagai guru, kita bisa tahu itu guru itu anak siapa yang punya ini. Hanya nanti ditampilkan ke siswanya itu anonim. Nanti siswa kita juga tahu. Nanti ibu mereka bisa lihat di situ nama ibu kalau sudah diganti itu siapa. Siswanya itu bisa lihat di mereka punya level masing-masing atau perhatian. Mereka sendiri yang tahu. Misalkan saya bilang, Doroti punya kamu ini kerja gini. Nanti anak itu dia tahu. Dia punya username-nya dia tuh Doroti. Jadi dia bisa lihat. Nah, terus kan ada siswa tuh yang kalau kerja ada siswa yang cepat, ada siswa yang lambat. Kalau kita mau mereka itu tuh selesaikannya grafik 1 dulu misalkan. Yang pertama ini dulu soal yang pertama. Kita bikin dia sinkronkan dengan saya. Kita klik dia mana yang kita mau. Di bagian ini tadi kita pilih sinkronkan dengan saya. Nanti siswanya kerja cuma yang ini saja. Terus atau kita pilih tempo. Misalkan kita mau siswa kerja yang mana-mana. Kita bisa pilih, nah, 3 slide ini saja. Tampilkan kita mau siswa kita hanya kerja slide 2 dan 3 ini saja. Kita klik tahan mereka 2 ini, kita boldkan mereka, terus pilih hanya tampilkan slide 2 dan 3. Nanti otomatis di siswa kita tuh cuma bisa buka slide 2 dan slide 3 saja. Slide yang lain mereka tidak bisa akses. Atau tampilkan dulu. Misalkan kita mau hanya slide 1 saja, hanya kita pilih tempo tadi. Hanya slide 1 saja, terus pilih hanya tampilkan slide 1. Jadi semua siswa hanya bisa bikin slide 1 saja. Silahkan lihat di slide 1, kerjakan itu dulu. Biar perlahan toh, biar semuanya bisa kerja sama-sama. Tapi kalau kita mau tidak apa-apa, siswa 1 sudah sampai mana kita bisa lihat, ya kayak tadi itu tadi. Di ringkasan ini ya, biarkan saja mereka bekerja sesuai dengan yang mereka mau. Terus di snapshot ini, misalkan terakhir kita mau review, siswa semua sudah kerja. Kita mau menunjukkan hasil beberapa siswa. Misalkan saya pilih di snapshot ini kita harus lihat dari tampilan guru ini dulu. Kita klik dulu di situ. Kita pilih nama siswa yang kita mau. Misalkan di May James inilah misalkan saja. Terus kita pilih tampilkan 1 snapshot. Kita klik di tadi centang dulu. Terus tampilkan 1 snapshot. Nah, ini snapshot ini yang ditampilkan bisa kita jelaskan ke anak-anak. Oh, jadi dari menurut siapa tadi anak yang kita snapshotkan itu seperti ini jawaban dia misalkan. Atau misalkan jangan dia, kita buka lagi yang 1 terus kita tampilkan di 1 snapshot. Nah, ini menurut jawabannya ini kayak gini. Kita bisa tunjukkan ke mereka. Atau kita boleh klik semua terus kita simpan ke album snapshot. Misalkan kalau ini kan kita harus buka satu persatu. Kalau kita simpan ke album snapshot, misalkan untuk nomor 1 kita simpan. Terus kita pilih lagi untuk nomor 2 misalkan yang jawaban yang ini kita simpan ke snapshot.
snapshot. Jawaban yang keempat, kita simpan ke album snapshot. Maksudnya apa kita simpan ke album? Biar kita lihat habis, terakhir kita langsung review semua satu kaligus. Ini dan nomor 1, nomor 2, nomor 3 kita bisa lihat. Jadi tinggal kita perbesarkan saja. Oh, jadi kalau nomor 1 tuh jawabannya begini. Terus kita lihat yang nomor 2-nya. Nomor 2 itu jawabannya begini. Nomor 3 jawabannya begini. Biar kita lebih gampang review dengan mereka. Terus, misalkan kita mau kasih pause. Misalkan kita mau kasih jelaskan materi, kalau mereka lagi asik-asiknya kerja, kita mau jelaskan, tapi mereka masih asik, kita pause dulu pekerjaan di jeda ini. Kita jeda, nanti mereka tidak bisa kerja. Kita jelaskan dulu, kita omong-omong dulu, terakhir baru setelah itu selesai baru kita play lagi, silakan lanjutkan. Bagusnya karena di situ. Jadi tuh apa yang siswa kita bikin kita bisa langsung lihat. Jadi kita bisa langsung interaksi secara langsung. Ini kan dulu mereka bikin karena sering ada Zoom, Google Meet, zaman pandemi gitu toh. Tapi sekarang juga bisa kalau kita bikin di ruangan kelas. Yang penting kita punya gadget, siswa kita juga punya gadget. Gitu, laptop atau iPad atau notebook juga boleh. HP juga bisa ini, HP bisa pakai. Sekarang ibu mereka boleh coba untuk bikin jadi gurunya. Kita close saja sudah, keluar sudah ibu. Yes, mos, ini kan pilih di teacher home. Ya, pokoknya ini dulunya lah. Sudah di sini. Sekarang ibu mereka tinggal mengedit atau cari dari yang sudah ada. Gitu. Ini memang kita dituntut agak sedikit harus menggunakan bahasa Inggris karena ada yang sudah mereka bikin pakai bahasa Indonesia, tapi kebanyakan masih pakai bahasa Inggris. Ini kalau mau ganti bahasa di atas ini, ibu mereka punya sudah ganti bahasa. Ya, kita cari saja. Ini ada banyak sekali itu. Put the point on the line itu maksudnya taruh ya. Apa tadi? Linear function. Fungsi linear. Ini masih banyaknya pakai bahasa Inggris karena masih orang di luar yang pakai. Kalau kita memang masih jarang. Tapi sebenarnya bagus ini. Kita pilih saja dulu yang poligraf ini dibuat oleh Desmos ini. Itu. Di situ ada segala macam. Ini masih satu. Ini yang mereka bikin sendiri. Kalau kita mau edit yang ini bisa kita edit dan jadikan punya kita. Caranya itu ada di 3 di bagian kanan atas. Klik di situ, terus pilih salin dan edit. Ya, klik salin dan edit. Nanti kita bisa edit. Ini nanti bisa bikin jadi punya kita. Ini kan punya orang. Kita bisa edit dia biar jadi punya kita. Di sini ada. Kemarin yang tadi deh, sebentar. Ada yang pilih lagi salin dan edit. Klik titik 3 lagi. Salin dan edit lagi. Oke, nah ini kan sudah dia punya ini toh, ada dia punya ini, tapi ini kan punya orang dan ini belum sempurna. Kita bisa sempurnakan lagi sendiri. Kita boleh tambah slide itu, ada tanda tambah nih. Kita tambah, kita bisa edit sendiri lah. Ini di sini di slide ini kita mau bikin apa? Misalkan kita mau buat catatan. Fungsi linear itu biasanya apa? Misalkan kita tugaskan kan ibu, kalau sudah publikasikan kan dia di sini jadi ini, copy of polygram line toh. Kita tinggal pilih ke bawah, tugaskan. Tapi kita pakai yang panah, jangan yang tugaskan itu, panah ke bawah. Tugaskan ke kelas ini kalau ibu mereka punya Google Classroom. Tapi kalau kita mau pakai cuma satu kali gitu, ini pilih yang kode sesi tunggal. Kita klik kode sesi tunggal. Kita mau pakai berapa lama? 2 minggu, 1 tahun misalkan ya, 1 tahun. Terus kita pilih, sudah Kak Ibu? Masih belum 7. Iya, oke, terus apa Ibu? Klik sudah 1 tahun. Baru buat kode undangan. Oke, buat kode undangan. Oke. Terus setelah itu Ibu pilih klik dashboard, nanti dia alihkan kita ke halaman yang akan kita bikin itu tadi. Nah, kita bisa kasih siswa link ini tadi, kode yang kayak tadi pertama saya kirim itu bisa kasih kirim kodenya atau salin link ini untuk kirim ke siswa. Kalau siswa
kode lagi. Mereka langsung klik, nanti langsung diarahkan ke halaman itu. Oke Ibu ya? Iya. Nah setelah itu tinggal kasih. Coba Ibu mereka kirimkan yang dari Ibu punya ke saya. Jadi tadi yang Ibu ada kirim ini yang ini. Ya, Ibu close dulu itu. Ya, coba Ibu lihat. Ini ada siswa baru untuk ditinjau, atau itu saya tadi. Ibu pilih, baru Ibu setujui. Ya, setujui boleh ya. Oke, Ibu kasih close. Di Ibu Yovin yang Ibu Yovin kirim tadi. Tidak mau. Ini klik saja Ibu. Tidak, saya mau kirim ke aksi tadi. Oh, Ibu mau kirim ke saya? Oke, klik Ctrl V. Di sini Ibu, di sini pasti di sini. Ibu sudah copy tadi, sudah salin nih. Ibu klik di sini. Klik di sini. Tidak di luar di samping. Oh, Ibu ini harus pasti Ctrl V sini. Ctrl V, enter. Oke, sudah terkirim. Coba saya masuk juga yang Ibu kirim ke saya. Oke. Nah, Ibu mereka sudah bisa lihat toh tadi toh yang saya kerja. Tuh. Kita buka lagi ke ini tadi. Mulai aktivitas. Terus lagi yang ini. Terus scroll ke bawah. Wih, ini kami sudah bisa coba bikin ini Ibu. Ada kayak gini ya, pilih orang spesialnya. Ya. Kece, sama tahu nih ini. Ternyata bagus juga ya. Mulai bermain. Itu sabuk tadi sama punya. Coba Ibu lihat di Ibu Yovin atau Ibu ini punya. Ibu lihat di Ibu mereka punya tuh ada student, ada teacher. Berarti ini klik di ini student ini. Ya. Yang Coba lihat. Coba lihat ada yang sudah ini di ringkasan atau guru juga bisa. Ibu lihat sudah siapa yang bikin di situ. Tidak ada, belum ada jawabannya. Kalau ringkasan, coba ringkasan. Nah itu artinya sudah ada saya toh. Tapi belum mulai juga Pak di sana. Mereka sudah mulai. Oke, tunggu. Di Ibu dengan Ibu juga belum ya. Saya selesaikan ini, anggaplah ini. Klik pause, nanti saya tidak bisa kerja apa-apa. Oh ini aktivitas dijedakan nih, karena Ibu mereka sudah klik pause. Saya ke pause tadi. Nah, coba ini Ibu Yovin, Ibu punya belum? Berarti itu ibu tulis Ibu sudah punya, ini pause toh. Ini tadi Ibu Yovin masih mengizinkan saya bermain, bisa bermain dulu. Oke. Nah misalkan Ibu sudah kasih penghilang pause-nya, Ibu mau saya tuh di yang ini, Ibu pilih di sini, di ringkasan tadi. Ini tadi. Ibu pilih, Ibu maunya save di 2 toh. Ibu pilih di 2 baru Ibu pilih ini tadi nih. Sinkronkan dengan saya. Menemukan aktivitas Desmos yang siap dipakai. Terus kita sudah tahu aktivitas Desmos itu bisa pakai di HP, bisa pakai di laptop, bisa juga pakai di tablet. Terus kita juga sudah tahu cara ubah bahasa tadi kan. Kalau kita dalam bahasa itu kita tahu cara mengubahnya ke bahasa Indonesia. Terus kita bisa bikin kode kelas tadi toh. Kita sudah buat kode kelas. Kita juga sudah coba dashboard guru. Tadi saya kasih perbesar sedikit biar teman bisa lihat. Tadi kita juga sudah bikin cara menavigasi dashboard guru, bagaimana caranya kita kasih anonim, bagaimana caranya kita pause tadi toh, bagaimana caranya biar kita bisa bikin di slide mana yang kita mau, itu kan kita sudah bikin. Terus kita tahu caranya memantau progres siswa itu di mana, kita bisa lihat toh, mana siswa yang sudah berjalan sejauh mana. Terus kita juga bisa melihat pekerjaan siswa. Dan kita tadi juga sudah tahu cara menggunakan snapshot yang tadi itu yang kita klik tampilkan ke album snapshot itu tadi. Jadi saya rasa hampir semuanya sudah kita pelajari. Saya rasa dengan berakhirnya tadi yang sudah kita jelaskan, yang sudah kita praktekkan bersama-sama, artinya materi hari ini juga sudah selesai. Kalau misalkan ada yang belum dipahami, kita bisa berdiskusi kembali di hari-hari yang selanjutnya atau pada saat kita komunitas belajar nanti. Ya, terima kasih banyak.